ini pembelajaran IPA, kita akan membahas mengenai soal-soal energi listrik. Nah, silakan kalian simak screen yang akan Ibu bagikan pada pertemuan kali ini. Nah, soal yang pertama, hal yang dapat dilakukan sebagai upaya menghemat energi listrik di rumah adalah pertama, menggunakan pengering baju pada mesin cuci saat musim kemarau. Yang B, menyetrika baju dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Yang ketiga, menyetel pendingin ruangan pada suhu rendah. Yang keempat, menghidupkan pompa air sesering mungkin. Manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalian harus menyetrika baju dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan kegiatan di bawah ini. Pertama, menggunakan lampu LED. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari. Yang ketiga, menggunakan kipas angin sebagai pendingin ruangan. Yang keempat, menggunakan pengering pada mesin cuci. Kegiatan yang tepat untuk menghemat penggunaan energi listrik di rumah adalah yang mana jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah tentu 2 dan 3. 2, kalian harus matikan lampu pada siang hari, karena pada siang hari ada cahaya dari luar berupa cahaya matahari. Sehingga kalau cahaya sudah terang, untuk apa kita gunakan lampu pada siang hari. Kemudian menggunakan kipas angin sebagai pendingin ruangan. Ya, tujuannya dengan untuk mengganti penggunaan AC, karena AC itu akan menggunakan energi listrik jauh lebih banyak daripada menggunakan kipas angin. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Yang ketiga, ini adalah soal hitungan. Nah, sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti tercantum pada tabel. Kalian lihat tabelnya. Kemudian berapa besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan? Seperti yang Ibu ajarkan sebelumnya. Dan terus terlebih dahulu kalau menghitung energi, perhatikan ininya ya. Ini alat listriknya dalam bentuk watt, berarti itu adalah P ya. P, diketahui P-nya, kemudian ada T, waktu ya. Kemudian baru nanti di sini dapat W. W adalah energi. Berapa P yang pertama? P yang pertama 10 watt. Berapa jumlahnya? 4. Yang kedua, TV 100 watt dikali 1, karena ada 1 TV saja. Kemudian setrika 300, jumlahnya juga 1. Berapa waktunya? Waktunya adalah 10 jam dalam sehari. Kalau yang TV 10 jam per hari. Kemudian setrika katanya 2 jam per hari. Berarti ini sama dengan, nah, rumusnya tentu W sama dengan P kali T ya. Ini dikali semua, dapatlah nanti 4, ini 400 ya, 400. Yang ini 100 kali 10 1000. Kemudian 300 kali 2 600. Jumlahkan semua dapatnya 2000. 2000 apa? 2000 ini watt hour, ini watt hour, ini watt hour. Berarti 2000 watt hour. Ini dalam apa? Per hari. Yang ditanya apa? Selama 1 bulan. Berarti kalau selama 1 bulan, sebulan
Ini sama dengan 2000 watt hour kali 30 hari. Jadi dapat 60.000 watt hour. Ditanya dalam kWh. Kalau dalam kWh berarti ini kita bagi 1000. Dapatlah 60 kWh. Ya, jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal nomor 4. Mesin cuci memiliki spesifikasi 220 volt, 550 watt. Apabila mesin cuci dipasang pada tegangan sesuai, arus listrik mengalir pada mesin cuci sebesar. Berarti yang diketahui adalah 220 volt, berarti V. V sama dengan 220 volt. Kemudian ini 550 watt. Berarti P sama dengan 50 watt. Dan ditanya kuat arus, berarti I. Rumusnya apa? Kalian ingat-ingat rumusnya. Kemarin rumus dari P itu ada yang P sama dengan P kali I, bukan? Ya. Nah, berarti I sama dengan P per P. Berapa P? P 550 watt dibagi 220 volt. Berapakah itu? Ini coret, ini dicoret. Nah, ya kita hitung 55 bagi 22. Dapat 244 per dikurang. Dapat ini 1110 ya. Di 2,5 1110 ya. Didapat 2,5 ampere. Jadi jawabannya adalah ini. Oke? Nomor 5 ya. Lampu senter memiliki daya 0,5 watt. Apabila arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut sebesar 100 mA, sumber tegangan yang digunakan sebesar. Jadi, dayanya berarti P sama dengan 0,5 watt. Apabila arus yang mengalir pada lampu tersebut sebesar 100 mA, berarti I sama dengan 100 mA. Berarti sama dengan, ini harus dirubah menjadi ampere. Kalau dirubah menjadi ampere, dari mili ke ampere itu dibagi 1000. Dibagi 1000 nih. Sama dengan 0,1 ampere. Yang ditanya apa? Yang ditanya tegangan. Nah, sesuai dengan rumus kemarin, P sama dengan V kali I. Nah, P sama dengan P per I. Berapa P-nya? 0,5 dibagi 0,1. Dapat berapa? 5. 5 apa? 5 volt. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut. Nomor 6. Lampu pijar berhambatan 50 ohm dipasang pada tegangan listrik 220 volt. Energi listrik setiap detik yang digunakan oleh lampu adalah sebesar. Nanti kita hitung aja dulu ya. Lampu pijar berhambatan 50 ohm, berarti hambatan R 50 ohm. Pada tegangan 220 volt. Energi listrik setiap detik yang digunakan lampu tersebut. Yang ditanya energi listrik dalam setiap detik, T-nya 1 sekon. Nah, W. Kalau ada V, ada R, ada T.
apa rumusnya? Nah, kalian harus ingat itu. Harus ingat rumusnya. Jadi W sama dengan rumusnya adalah, karena rumus W itu banyak kan? Ada P kali T, ada fit, ada V kuadrat RT, kemudian ada V kuadrat per R kali T. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Jadi V kuadrat 220 volt dikuadratkan 60 kuadrat R-nya 50 ohm dikali T-nya 1 sekon. Jadi dapatnya nanti V kuadrat V kuadratnya 202 kali 4 apa itu 48 mau ya 484 tambah 02 per 50 ohm kali 1 sekon. Ini V kuadrat, ini satuan ya, satuan dari volt ini ya. Jadi 484 kita bagi 484 kita bagi 50 sama dengan 968. Jadi dapatnya nanti 968 kali 1 sekon ya tetap juga 968. Apa satuannya? Satuannya joule. Ini satuannya joule. Ini ketinggalan satuannya ini ya. Sebesar titik-titik joule. 968 joule. Oke. Kita lanjut soal berikut. Pak Sapardiman memasang 2 lampu 25 watt, tegangan 220 volt, 2 lampu 40 watt, 220 volt, 1 lampu 60 watt, 220 volt, dan 1 buah lampu 10 watt, 220 volt di rumahnya. Seluruh lampu rata-rata dinyalakan 8 jam setiap harinya pada tegangan 220 volt. Hitunglah biaya energi listrik yang dibayar Pak Sapardiman setiap hari jika energi listrik setiap kWh 750. Ini seperti soal-soal yang sebelumnya ini. Jadi T-nya di sini. Kemudian ada apa T? Kemudian kita cari W. Ya. P-nya yang pertama 2 lampu. 2 lampu 2 kali 25 watt. Kemudian yang kedua 2 lampu 40 watt, 2 kali 40 watt. Kemudian yang ketiga 1 lampu 60 watt. Kemudian yang keempat 1 buah lampu 10 watt. Rata-rata semua digunakan dalam waktu 8 jam per hari. Nah, 8 jam. Oke, ini kita kali kalau mau hitung energi ya. P kali T, ini dikali. Nah, hasilnya 50, ini 2 kali 25, 2 kali 25 itu sama dengan 50. 50 kali 8, 400. 400 apa? Watt. Oke. Kemudian 2 kali 40, 2 kali 40 berapa? 80. 80 dikali 8 sama dengan 640 watt hour. Kemudian 1 kali 60, 60 kali 8 sama dengan 480. Kemudian ini 10 kali 8, 80 watt hour. Ini dijumlahkan jadi 400 ditambah 640 ditambah 480 ditambah 80 sama dengan 1600 watt hour. Ini per
hari. Jadi kalau 1 bulan, ya 1 bulan kita kali aja 1.600 watt hour kali 30. Nah, berapa hasilnya dikali 30? 48.000 watt hour. Kalau jadikan kWh berapa? Dibagi 1000. Dibagi 1000 jadikan kWh ya. Berarti 48 kWh. Jadi kalau 1 kWh itu sama dengan 7 Rp 750, maka 48 kWh berarti 48 kali Rp 750. Berapa hasilnya? 48 dikali 750, 36.000. Ini jawabannya. Jadi yang dibayar adalah 36.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan dan kalian mengerti ya. Nomor 8. Sebuah rumah menggunakan 5 lampu berdaya 40 watt yang menyala selama 8 jam sehari. Harga energi listrik setiap kWh 7. Biaya harus dibayar selama 1 bulan. Sama juga dengan soal yang tadi. Jadi 5 lampu, P-nya, kemudian T, kemudian T-nya terus W, kemudian baru harga nanti ya. Jadi 5 lampu kali 40 watt kali ini 8 jam. Kemudian cuma 5 lampu aja ya. Ini enggak ya. Nah, ini Ibu tadi lampunya ada nambah lagi 5 lampu saja 8. Berarti berapa W-nya? 5 kali 40 berapa? 5 kali 40 200 ya kan? 200 kali 8 berapa? 1.600 watt hour. Jadikan kWh bagi 1000 dapat 1,6 kWh. Berarti 1 bulan energi yang digunakan 1 bulan dengan 1,6 kWh kali 30 hari. Apa itu? 1,6 kali 30. Jadi 48 kWh. Jadi berapa biaya harus dibayar? Kalau 1 kWh itu tarifnya Rp 700, berarti 48 kWh dikali 48 kali Rp 700. Itu sama dengan 48 kali 700 sama dengan Rp 33.600. Inilah jawabannya. 6.000. Oke. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Pertemuan kita hari Pertemuan kita hari Senin depan, tanggal 18 Januari, kita ulangan mengenai energi listrik. Jumlah soal ada sekitar 20 soal. Ibu buat dalam bentuk objektif semua di dalam Google Classroom. Waktu ujian ya dimulai sesuai dengan jadwal IPA jam 7.30 sampai 8.30. Kalau lewat dari jam tersebut berarti kalian mengulang di jam yang lain. Nanti Ibu buka lagi form Google-nya. Oke, mudah-mudahan tepat waktu.
semangat menuntut ilmu walaupun kalian dari rumah. Jangan ikuti rasa malasnya, apalagi bangun pagi. Bangunlah selalu pagi hari, anggaplah kalian pergi ke sekolah seperti biasa. Karena pagi hari otak-otak kita, sensor otak kita masih aktif dan segar. Kita akan lebih cepat menangkap ilmu pengetahuan pada pagi hari. Apalagi pelajaran IPA atau matematika itu lebih cepat kalian menangkapnya jika di pagi hari kalian mengikutinya. Nah, jadi tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu di hari Senin depan dalam bentuk ulangan harian. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.